Oke. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman yang berkenan say hello, kasih emoticon atau mau buka kamera juga boleh. Kasih dadahan gitu. Memastikan ada kehidupan di belakang layar. Iya, oke, terima kasih. Halo Oke. Pak. Halo Angelina ini ya. Oke. Oke. Kita akan berdiskusi mengenai penyusunan proposal. Saya izin off cam juga supaya menghemat katanya, menghemat ini kuota dan supaya lancar tentunya, supaya tidak terdistraksi. Nah teman-teman di mana namanya di meeting chat itu sudah saya berikan. Iya, selamat pagi Velita. Oke, selamat pagi. Di atas itu, di atas chatnya Velita, itu saya berikan ada link. Link untuk identifikasi proposal teman-teman, proposal skripsinya teman-teman. Dan juga di dalam link itu saya tautkan draft, apa yang perlu ada di dalam draft proposal. Jadi kalau teman-teman bisa masuk, apakah linknya boleh di-share ulang? Oh oke, boleh. Sebentar ya. Linknya di-share ulang ya. Sebentar. Linknya di-share ulang. Ya. Ini saya share di meeting chat ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan sudah diterima, boleh diisi. Kemudian teman-teman bisa juga mendownload draft apa yang perlu ada di dalam proposal skripsi. Gitu. Mungkin sambilan ngisi, sambil teman-teman santai, bebas aja. Ini kita kan pada tutup kamera ya, jadi tidak tahu saya sedang apa, teman-teman sedang apa, apalagi ngupi-ngupi, sarapan gitu kan. Oke, yang jelas kita membuat ini sendiri, goal, apa yang akan kita capai. Saya sambil cek ya, adakah yang sudah mengisi? Oh, udah ada nih yang mengisi. Nih, saya boleh share ya, teman-teman ada yang sudah respon nih, terima kasih teman-teman. Di sini ada Jessica, ada Joshua, ada Priscilia, ada Ajeng, Florencia, siapa lagi? Vincent Putra, Siswanto, Andini, Evelyn Lee. Ini katanya Bro Elvin lagi itu tuh kondisi kesehatan kurang mendukung ya Bro. Gimana Bro? Sudah mendingan atau gimana? Mudah-mudahan lekas sembuh. Ada Evangelista, ada Zilan, ada Vines, Putri Ayu, Dinda, Marsha, Feby, Parwati, Karmelita, ya, dan silakan diisi teman-teman. Mudah-mudahan ini form juga membantu teman-teman membulatkan apa sih yang mau kita susun. Oke. Nah, di sini ada rencana topik. Saya ambil contoh ya, misalnya. Ini saya freeze aja dulu ya, supaya ini tidak kemana-mana. Ini saya ini saya freeze supaya Nana bisa terlihat-lihat terus. View freeze up to column G ya. Oke. Nah, kita bahas dulu ya. Ini juga IPK rahasia aja dulu ya. Nah, ya.
Apakah Anda sudah memiliki key artikel? Oh, ini pada sudah. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum, seperti Ajeng, Andini, kemudian Marsha, Feby, ini pada belum ya? Ini belum Tiara, Talia. Nah, bagi yang sudah, bersyukur ya, sudah kalau bisa sambil dibuka key artikelnya. Terus jika sudah memiliki key artikel saat kelas ini berlangsung, apakah Anda bersedia untuk membantu kelas untuk sharing atau diskusi? Ya, bersedia. Sudah. Oke. Flo, adakah Flo Florencia di sini? Ada, Flo? Pak. Iya, Pak. Ada, Pak. Oke, terima kasih ya Flo sudah bersedia. Ini ada yang bersedia lagi, ada Evangelista, ada Jov. Panggilan Jov ya. Oke, ini ada bersedia lagi, ada Fa, ada Sofia, ada Tansia, ada Nana, ada Maria. Oke, terima kasih sudah bersedia. Ini siapa? Tansia. Ini saya hargai, walaupun belum punya artikel, bersedia juga sharing. Oke, nanti kita ini ya. Oke, dari Flo dulu ya. Flo, halo Flo. Halo, Pak. Ya, kita sekarang akan masuk apa namanya sharing tentang kondisi Flo dan kawan-kawan dalam menyusun proposal. Nah, gini, menyusun proposal itu saya mulai dengan itu ya, chatting. Saya tidak pakai slide dulu. Saya dari diskusi-diskusi. Nah, dari diskusi-diskusi ini, teman-teman coba identifikasi hal apa yang paling diminati oleh teman-teman. Sebisa mungkin hal yang paling diminati oleh teman-teman itu menjadi rencana topik atau tema skripsi. Bersyukur topik tema skripsi itu sudah kemudian didukung oleh key artikel. Jadi ini antara key artikel sama topik itu saling sambung menyambung gitu loh. Nah, bisa juga teman-teman mungkin tidak terlalu berminat sama topik, tapi sudah ada key artikel ditawarkan oleh dosen atau oleh teman satu kelompok, itu juga bisa, tidak apa-apa. Jadi saya kasih sedikit pandangan kepada teman-teman untuk menjalani skripsi itu perlu ada soft skill yang kita miliki. Jadi soft skill tersebut salah satunya adalah love of learning. Jadi sejak teman-teman masuk di psikologi itu sebetulnya sudah tanda bahwa teman-teman itu punya kecintaan untuk belajar psikologi. Cuma di psikologi itu, ini saya sambil ini ya, sambil saya kasih sedikit ini soft skill yang perlu ada. Yang pertama itu love of learning. Love of learning ini gunanya untuk menentukan topik. Oh, belum kelihatan ya, sorry. Saya share ulang. Ya. Oke. Ini soft skill ya. Ini saya sambilan aja deh, sambilan biar teman-teman ada siapa sih yang ngomong kok cuman itu ya, mungkin perlu juga saya itulah, tapi kalau gangguan saya akan minta permakluman tutup kamera ya teman-teman ya. Oke. Ya. Oke. Jadi teman-teman, ini sedikit sharing soft skill yang perlu teman-teman miliki atau teman-teman sudah memiliki karena teman-teman waktu masuk ke psikologi itu tentunya teman-teman punya minat lah gitu. Mungkin bukan passion, tapi minat. Nah, minat itu sekarang coba diwujudkan dalam bentuk memilih
dan menentukan topik skripsinya teman-teman. Memilih dan menentukan topik skripsi. Tadi saya lihat teman-teman sudah punya semua tuh topik-topik ini nih, rencana topik tema skripsi itu sudah punya. Silakan dilanjutkan nanti ya, teman-teman yang lain silakan dilanjutkan. Ini sebagai daftar hadir juga bagi saya. Kemudian dari tema-tema ini pastikan bahwa tema itu diminati. Kalaupun tidak diminati karena kita suka belajar itu juga enggak apa-apa. Jadi ada 2 skema memang. Kadang-kadang kita masuk dalam artikel yang ditawarkan oleh dosen pembimbing atau teman-teman satu kelompok menawarkan, yuk kita satu kelompok yuk, gitu lah. Ini gitu kan, mau enggak kita bareng nih. Nah, karena kita hobi belajar, cinta belajar gitu ya, kita ya udah, oke topik itu walaupun kita tadinya enggak minat, minat itu bisa ditumbuhkan gitu loh. Kita baca topik apapun itu punya challenge teman-teman. Jadi yang dibutuhkan di sini soft skill pertama adalah kita harus apa ya, punya 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 apa namanya, kesukaan untuk, membaca, melihat-lihat, belajar, oh ada ini loh, ada topik ini gitu. Oke. Yang kedua itu, setelah love of learning itu sangat saya sarankan untuk soft skill topik skripsi itu adalah, mungkin bukan teamwork ya, mungkin bukan teamwork, tapi, sedikit social intelligence. Jadi kalau di tim bimbingan saya, di sini ada kelompoknya tadi saya lihat ada Vincent, terus ada siapa lagi itu ya, yang tadi malam itu, Ian dan kawan-kawan gitu ya. Saya sangat menganjurkan teman-teman itu punya kelompok. Jadi walaupun skripsi ini tugas individu, tapi teman-teman kalau bisa punya kelompok minimal 1 orang. Jadi adalah yang teman-teman ajak bicara gitu ya, "Lu udah sampai mana?" gitu. Kapan kita ketemu nih sama pembimbing?" gitu. Itu jadi kalau kita punya buddy, punya sahabat, punya orang yang bisa kita ajak diskusi bareng selain pembimbing, itu enak banget suasananya. Itu semakin menambah love of learning-nya kita dalam menekuni topik skripsi. Nanti saya juga ajak kakak kelas, mungkin teman-teman sudah tahu waktu kita mempelajari itu ya, pengembangan metode asesmen psikologi namanya Kak Sam. Kak Sam udah ada belum di sini? Sam udah masuk, Sam? Sudah, Pak. Iya, terima kasih ya Sam sudah berkenan hadir. Nah, ini saya mau Sama-sama. cerita oke, terima kasih Sam. Sam ini adalah, mahasiswa bimbingan saya, kakak kelasnya teman-teman yang, ya punya tim ya Sam ya. Jadi kita saling berbagi gitu, tidak sendiri. Ini juga menguntungkan, suasana bimbingan. Jadi kalau pada saat bimbingan ada yang kita kurang pahami, canggung bertanya kepada, eee, dosen pembimbing, kita bisa tanya, tadi ngomong apa sih itu? Tommy ngomong apa sih?" Gitu. Sam bisa tanya tuh sama Michelle gitu kan. Michelle bisa tanya sama Sam. Jadi teman-teman kalau bisa punyalah kelompok yang topiknya searah gitu. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah sampai sini nanti kalau ada yang mau bertanya monggo lo ya. Monggo langsung di raise hand atau apa. Ini baru soft skill. Jadi katanya gini, ini soft skill ini adalah keterampilan yang mungkin bukan hal yang utama dalam skripsi, tapi dia mendukung. Dan ini karena sifatnya halus, inilah sebetulnya yang kebenaran yang asli itu biasanya sesuatu yang halus. Kalau yang kasar, tampak mata, itu kalau di dalam filosofi itu biasanya kita sebut sebagai maya.
Jadi kadang-kadang ini kan semua akan hancur. Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang gitu. Tapi justru yang tidak tampak atau hal-hal yang tidak terlihat itulah adalah yang sebenarnya kita cari-cari gitu. Yang tidak tampak itu seperti misalnya jaringan internet itu sangat soft, sangat tidak kelihatan, tapi yang dibutuhkan. Ternyata walaupun tidak kelihatan, tidak ada, itu benar gitu. Itu ada. Nah, ini soft skill itu seperti itu. Ada di dalam kita, kita punya love of learning, tapi itulah yang membangkitkan kita untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi. Judgment. Ini penting, teman-teman. Jadi nanti pada saat teman-teman melihat artikel yang sangat berhamburan, kalau tadi mungkin Kak Mei sudah atau minggu lalu Bu Rahma sudah coba mendiskusikan bagaimana menulis daftar pustaka gitu ya. Daftar pustakanya banyak banget gitu. Halo. Apakah sudah nyambung lagi teman-teman? Nah, Bu, nah tadi materinya ya. Ya. Halo? Bisa lihat lagi materinya, teman-teman? Iya, Soalnya Pak. tadi sempat terputus ya, materi ininya ya, penampilannya sempat terputus Iya, ya, Pak. teman-teman. Oke, ini mudah-mudahan aman jaringan. Oke, ya. Ya. Nah, oke. Nah, ini yang ketiga. Teman-teman tuh sepertinya juga perlu judgement. Judgement itu penting. Judgement apa? Judgement terhadap topik yang mau dipilih. Ini di antara teman-teman bimbingan saya, itu sampai hari kemarin masih ada yang mau ganti topik. Bukan dari saya loh. Dari teman-teman sendiri. Ini saya mau ini lah, gitu, mau ini. Nah, itu kalau bisa dihindari teman-teman. Sekali teman-teman sudah ambil keputusan, udahlah, laksanakan aja. Kalau di tengah jalan ternyata ada hal-hal kendala yang berhubungan dengan topik itu, ini sulit ini apa? Udah, hidup ini memang sulit teman-teman. Jalani saja. Semua topik itu biasanya bisa diteliti. Kenapa saya katakan bisa ya? Karena ada publikasinya di mana di jurnal itu ada publikasinya. Tapi kalau teman-teman, tapi saya nggak suka sama topik itu, ya udahlah. Teman-teman boleh ganti topik, tapi jangan banyak-banyak. Sekali aja, sekali ganti topik, udah jalani. Nanti jangan ganti lagi gitu. Kalau bisa, udahlah kita cukup sekali ganti, habis itu jalani aja. Apapun yang terjadi, jalani. Nanti kalau mau ganti topik, kalau mau tesis, yang untuk skripsi ini udah sampai dia selesai, kalau bisa jalani. Gitu. Toh ada teman juga. Toh kita kalau ada topik yang masih kita minati, kita belajar aja topik itu, cari hubungannya dengan topik kita saat ini. Toh tetap topiknya kita kan bisa kita sambung-sambungkan atau nanti kita bisa ditambahkan di bab 2 gitu. Di bagian faktor, apa sih hubungan dengan topik yang kita sukai dengan apa yang sudah kita pilih? Monggo, nggak apa-apa. Silakan aja. Gitu teman-teman. Itu judgement ya. Terus soft skill yang berikutnya lagi ini. Ini leadership gitu. Leadership ini mungkin ada hubungannya dengan hope.
Ini bukan leadership untuk kita mimpin teman-teman, tapi mimpin diri sendiri, teman-teman. Leadership leadership itu apa? Leadership itu prinsip paling utama kita punya goal. Kita punya goal setidaknya untuk hari ini. Untuk hari ini itu kita pagi-pagi sudah bikin. Hari ini saya mau baca apa, atau saya mau searching apa, saya mau nulis apa, saya mau nulis berapa kalimat, atau sepatah kalimat cuma ngedraft pointer saja itu juga sudah bagus. Tapi kita harus punya goal itu. Kita harus punya goal itu. Jadi di sini saya bilang bukan expectation tapi hope. Hope itu bisa terjadi kalau kita punya goal. Kalau kita nggak punya goal, susah kita punya hope. Jadi coba hope itu ada kalau kita create goal. Goal itu mesti kita create gitu. Dan itulah yang saya maksud leadership. Leadership itu ya udah untuk diri kita sendiri. Kita punya jadwal, to-do list, punya hari ini jam segini mau ngapain gitu. Bisa juga leadership itu kalau kita nggak bisa kontrol diri sendiri, caranya ya kita bikin janji sama teman atau bikin janji sama pembimbing. Bu, saya mau ketemu Ibu hari ini. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah set janji, biasanya kalau kita janjinya itu sama pihak otoritas, kita akan lebih eager, kita akan lebih menjaga gitu. Beranikan diri untuk ngeset janji. Itu juga membantu kita. Atau ngeset janji sama teman. Yuk kita diskusi ini hari apa. Mau ditambah lagi, mau ngopi-ngopi boleh. Atau ngeteh-ngeteh lah. Silakan aja. Mungkin ini soft skill yang bisa saya tawarkan ya. Terus gimana yang honesty, integrity? Iya itu wajib itu. Tapi yang paling tidak 4 ini yang membawa kita sukses sampai skripsi kita selesai. Jadikan skripsi ini karir gitu. Jadikan skripsi ini karir karena dari skripsi yang terpublikasi di jurnal yang bagus itu akan membawa teman-teman bisa cari beasiswa, bisa teman-teman dengan mudah diterima di S2 favorit yang teman-teman inginkan, di yang S2 di perguruan tinggi negeri atau mau di luar negeri. Asalkan teman-teman sudah punya bukti publikasi yang bagus, itu teman-teman bisa menjadi batu loncatan untuk dapat dana beasiswa. Saya suka juga tuh mewawancara teman-teman calon penerima beasiswa, ya terus saya lihat publikasinya oke. Kalau publikasinya oke, ini orang nggak main-main. Nah, publikasi yang oke itu berangkat dari sekarang. Dari teman-teman nyusun proposal ini, nggak bisa publikasi yang bagus itu tiba-tiba tuh nggak bisa. Harus dari sekarang. Gitu. Dari proposal skripsi ini. Oke, jadi love of learning, teamwork, ingat sama teman, pilih teman minimal 1. Nanti kita mau dengerin sharing ya dari Kakak Sam, baru kita ke hard skill. Hard skill-nya itu nanti teman-teman sudah unduh, di situ saya kasih pointer. Apa yang perlu ada di dalam latar belakang. Kalau pendahuluan versi lengkapnya silakan lihat di panduan skripsi. Tapi yang di latar belakang itu seperti urgensi, problem statement itu saya sudah kasih draft. Tinggal diunduh di dalam Google Form yang tadi kita minta isi. Nah, yuk kita dengar sebentar dari kakak kelas, dari Kak Sam. Sam, halo Sam. Iya Sam. Iya Pak. Sam, coba Sam cerita Sam. Dari 4 soft skill ini, pengalamannya Sam gimana Sam? Jadi bebas saja Sam, tidak usah tidak usah ini, tidak usah ragu-ragu. Jadi yang ada ceritakan, yang nggak ada ya udah, nggak usah nggak usah ditakut-takuti. Silakan Sam. Gimana Iya, Pak. yang 4 ini Sam?
Jadi untuk love and learning ini memang teman-teman penting ya, karena kita ngerjain skripsi itu kita ngegali sebuah topik. Bukan sekedar kita tahu topik itu artinya apa, mungkin kalau teman-teman kan sering bahasa Inggris ya, self Hmm, esteem dan sebagainya, tapi kita nggak hanya cuma tahu oh self esteem itu mengenai harga diri. Tidak sampai situ, tapi kita harus lebih dalam. Itu prinsip kita ngerjain skripsi, kita harus ngerti topik yang kita pilih itu sedalam mungkin gitu, kita hmm, segali sedalam mungkin. Itu hmm, kenapa kita harus punya love and learning, dan tujuan kita punya love and learning itu adalah kita nggak akan pernah bosan gitu. hmm. Proses kerja skripsi kan kalau teman-teman tahu tuh mungkin hampir setahun, ada kalanya jenuh. Saya juga ngadapin jenuh, bosan gitu kayaknya monoton ngerjain skripsi itu. Tapi kalau teman-teman punya kecintaan untuk belajar, teman-teman nggak akan mudah untuk merasa bosan. Tapi justru teman-teman akan semakin punya rasa untuk mengembangkan skripsi teman-teman gitu. Jadi bahkan teman-teman Iya. bisa lebih maju dari teman-teman yang lain kalau teman-teman punya rasa love and learning gitu. Skripsi teman-teman mungkin ketika dibahas dosen pembimbing, wah skripsi kamu jauh banget ya dari yang lain ya, udah berkembang ya gitu. Itu karena teman-teman punya rasa untuk belajar gitu. Dan Oke. teamwork itu sangat penting teman-teman, karena satu topik itu setiap mahasiswa punya sudut pandang yang berbeda gitu. Cara dia memahami topik itu punya cara pandang yang berbeda. Nah, kalau teman-teman diskusikan, pemahaman teman-teman akan semakin luas tentang topik itu. Mungkin awalnya teman-teman hanya paham dari satu sisi sudut pandang, teman-teman bisa dengar, oh ternyata dari mahasiswa atau dari teman A punya pandangan seperti ini, teman B punya pandangan seperti ini. Jadi semakin luas teman-teman bisa mengembangkan topik yang teman-teman bahas di skripsi teman-teman gitu. Itu pentingnya Mm-mm. punya teman satu kelompok yang bahas bareng-bareng, dan ketika teman-teman mungkin seperti yang Pak Tommy tadi bilang mungkin kelewatan saat pembahasan di bimbingan, teman-teman bisa diskusin lagi di luar Ya, bimbingan. Teman-teman bisa betul. mungkin janji, mungkin kalau belum susah untuk ketemu bisa lewat Zoom gitu kan, bisa diskusi bareng. Ini maksudnya apa Mm-mm. sih, nulis ini maksudnya apa sih gitu kan. Karena kalau bimbingan kan waktu terbatas ya teman-teman. Mm-mm. Dosen juga punya waktu terbatas, tapi kalau kita punya teman satu bimbingan yang bisa kita ajak ngobrol kan, kapanpun kita bisa, bahkan sambil ngerjain kita bisa diskusi juga gitu. Jadi lebih punya waktu yang luas untuk kita bisa membahas skripsi kita masing-masing gitu. Dan Sam sudah Dan kalau merasakannya ya, Sam. Sam iya merasakan Pak, manfaat teamwork itu ya, Sam ya. iya Pak, betul. Oke. Karena kadang-kadang kita juga kalau bimbingan itu nggak setiap bimbingan itu kita dalam keadaan yang fit gitu kan, karena mungkin kita ada masalah atau ada apa, tapi kita Mm-mm. tetap harus datang bimbingan, dan itulah fungsi teman-teman kita gitu untuk bantu kita juga gitu. Memang Mm-mm. skripsi kalau kita bilang individu ya, skripsi ngerjain masing-masing, tapi Mm-mm. punya teman satu bimbingan itu ada manfaat yang teman-teman bisa rasakan, manfaat lebih yang teman-teman bisa rasakan gitu. Iya, Dan betul. Oke. mengenai judgement juga, topik-topik yang teman-teman pilih itu memang kalau teman-teman awal pilih harus berdasarkan apa yang teman-teman suka. Tapi kalau teman-teman udah di tengah jalan, Iya. saya juga nyaranin nggak teman-teman ubah lagi gitu, karena Yes. prosesnya akan teman-teman ulang dari awal lagi gitu. Seperti teman-teman mulai proposal penelitian, teman-teman ulang ketika teman-teman merubah topik itu gitu. Karena Iya. pengalaman juga dari satu bimbingan dengan Pak Tommy dengan teman-teman yang lain, ada yang rubah sana sini juga. Akhirnya mereka cukup terhambat gitu perkembangannya, karena waktu kan terus berjalan gitu. Waktu nggak nungguin teman-teman, tapi teman-teman yang harus menyesuaikan waktu teman-teman dalam mengerjakan skripsi gitu. Jadi topik yang sudah teman-teman pilih ya teman-teman coba gali aja. Lama-lama teman-teman juga akan merasa enjoy dengan topik itu ketika teman-teman gali gitu. Karena mungkin awal-awal teman-teman merasa topik ini kayaknya susah nih, tapi ketika teman-teman gali, justru ada hal-hal menyenangkan yang teman-teman dapatkan dari topik-topik itu gitu. Karena semua topik, nggak ada topik yang gampang, semua topik ada kesulitannya masing-masing gitu. Kalau teman-teman merasa, oh topik self esteem itu gampang, hanya harga diri, nggak juga sih. Karena Enggak kan juga teman-teman sih. belum gali lebih dalam apa itu self esteem, standarnya bagaimana. Karena teori self esteem itu kan sangat luas, banyak banyak tokoh yang mengajukan tentang self Iya. esteem gitu. Jadi teman-teman harus gali gitu, karena saat teman-teman mengerjakan skripsi, teman-teman harus bisa membandingkan teori mana yang saya pilih gitu kan. Nah, kalau teman-teman gonta-ganti topik, mana teman-teman mau explore lebih dalam gitu tentang Iya. topik tersebut. Dan leadership, saya alami juga untuk leadership, saya termasuk tipe orang yang suka buat jadwal kalau ngerjain skripsi, hari ini Yes. saya harus ngerjain apa, besok saya harus ngerjain apa. Karena kalau teman-teman ngikutin flow, atau teman-teman kayak ya udah ikutin aja jalan aja gitu,
ada punya kemungkinan teman-teman nggak selesai skripsinya. Karena kan Iya. bekerja dengan waktu. Mungkin teman-teman juga ada kesibukan di luar dari skripsi. Teman-teman mungkin ada yang aktif organisasi atau ada yang bekerja mungkin. Itulah Mm-mm. fungsinya teman-teman punya jadwal, punya apa sih yang mau saya kerjakan hari ini gitu. Sehingga target teman-teman untuk selesai tepat waktu itu bisa gitu teman-teman. Karena mungkin teman-teman lihat oh panjang 1 tahun, tapi sebenarnya nggak berasa 1 tahun ngerjain skripsi itu. Tahu-tahu udah mau sidang, udah mau harus selesaikan skripsinya, tapi karena Iya, teman-teman ikutin flow ya jadinya nggak selesai gitu, nggak beres. iya. Oke. Berarti jangan ngikutin flow. Padahal di sini ada namanya flow. Florencia. Ini flow yang beda ya, maksudnya Kak Sam. Iya, Flow Pak. maksudnya hari-hari kita ikut aja tanpa tanpa goal, tanpa to-do list itu bahaya banget ya Sam ya. Iya, Pak. Jadi tetapkan goal minimal untuk 1 hari. Gitu. Hari ini saya mau ngerjain apa gitu. Oke. Terima kasih Kak Sam sudah sharing. Nanti Kak Sam Iya, akan Pak. sharing lebih lanjut tentang bab 2, bab 1, dan bab 3. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk saja to the point. Saya tidak pakai banyak teori untuk di slide-slide ini. Ini slide-slide sebetulnya diskusi-diskusi aja sih. Diskusi-diskusi question apa sih biasanya mahasiswa itu tanya-tanya itu apa. Tapi kita mempersingkat waktu saja karena seperti kata Kak Sam, waktu berjalan terus gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi langsung saja deh. Langsung to the point, saya akan sharing tips mengerjakan proposal. Tadi ada teman-teman yang mau bersedia bantu sharing. Oke, sekarang kita coba teman-teman ada yang bersedia bantu sharing tadi? Boleh. Tadi ada nama si siapa? Ada Flo, ada Jov, ada Fai gitu. Ada bantu sharing maksudnya share screen. Nanti saya yang mengarahkan apa yang mesti di-share. Terus ada Christina, ada Tasia. Ayo, siapa ini yang diantara yang saya sebutkan? Raise hand. Mau lihat dong videonya tadi. Aku berenang. Flo? Halo, Flo? Halo Pak. Ya, oke Flo. Flo sudah unduh itu ya Flo? Sudah mengunduh apa namanya? Yang pointer yang harus ada di bab 2 gitu atau bab 1. Belum aku unduh Pak. Oke. Aku Oh, tidak bisa share screen. Oke, tunggu. aku juga nggak bisa Pak, soalnya dari handphone. Oh, tidak bisa share screen itu karena dari HP. Kayak saya pikir karena setting Zoom-nya. Oke, kalau gitu kita coba sebut nama lain lagi yang bersedia. Maria Ivana Putri, adakah di sini? Maria? Ya Pak, bisa Pak. Bisa? Oke, terima kasih Maria. Maria ini MBKM membangun desa. Oh, oke. Ya, silakan Maria mau share screen yang itu, yang sudah diunduh itu loh. Nah, sama nanti kita konfirmasi ke Kak Sam. Bener nggak Kak Sam ngerjainnya dari bab 2 aja ya gitu ya. Nanti coba Kak Sam minta kita cerita lagi. Oke, Ivana sudah? Ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini pointers yang mesti ada. Nah, sekarang saya cerita dulu deh kepada teman-teman. Jadi di dalam proposal skripsi itu ada yang namanya bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1, bab 2, dan bab 3 itu yang disubmit pada saat proposal skripsi. Betul ya, Sam? Nanti yang disubmit ke prodi itu ya, Sam? Bab 1, Iya, bab Pak. 2, bab 3. Nah, waktu kita submit mengumpulkan proposal skripsi,
itu bisa jadi kondisinya teman-teman ada yang memang sudah lengkap, ada yang tidak lengkap gitu ya. Atau diusahakan lengkap gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, saya saran begini. Bab 1 itu adalah bab yang paling sulit. Bab 1, sepengetahuan saya membimbing, itu adalah bagian yang sulit, dan pada saat kita sidang proposal dan sidang skripsi, bab 1 itu juga yang suka dikulik-kulik oleh penguji dan kadang-kadang masih juga mengalami revisi. Sulit nggak tuh bab 1? Kak Sam, lebih sulit mana Kak Sam? Ini pengakuan Kak Sam ya, yang mengerjakan proposal skripsi dan skripsi. Sam, lebih sulit mana Sam? Bab 1, bab 2, bab 3 paling sulit mana Sam? Bener nggak bab 1 Sam? Iya betul bab 1. Karena Bab 1 bab 1 sulit ya Sam? itu dasar penelitian kita, Pak. Oke. Sulit ya Sam ya? Bab 1 ya? Iya, Pak. Oke. Kalau gitu teman-teman, karena bab 1 sulit, kita tinggalin aja dulu ya bab 1 ya. Kita kerjakan dulu seperti pesan guru-guru kita waktu kita sekolah di tingkat dasar, SMP, SMA. Kerjakan dulu bagian yang paling mudah gitu. Kalau kita lagi ujian kan teman-teman pernah nggak dipesenin gitu? Flo pernah nggak Flo? Ini Maria ya, Maria yang lagi share ya. Maria waktu sekolah pernah nggak Maria dipesan sama Pak Guru atau Bu Guru? Nanti kerjakan dulu yang lebih mudah gitu, pernah? Pernah, Pak. Iya, pernah dipesenin gitu. Ya udah. Kalau gitu saya pesenin juga gitu teman-teman. Kerjain dulu yang mudah. Karena kalau kita ngerjain yang mudah minimal hari ini atau besok kita sudah ada yang kita hasilkan gitu. Nah, kita lihat bab 2. Bab 2 atau bab 3 itu lebih mudah teman-teman daripada bab 1. Bukannya bab 1 nggak dikerjain, tapi nanti setelah yang bagian mudah itu kita kerjakan. Gitu ya. Kalau gitu coba lihat bab 2 dulu, Maria. Maria coba kerjakan lihat bab 2 Maria, sharing bab 2. Next, turun ke bawah lagi. Teman-teman yang akan mengunduh ini bisa diunduh di format Gform itu ya, format format survei mengenai topik skripsi yang akan teman-teman ambil. Oke. Nah, coba Maria bantu bacakan Maria. Ini bab 2 ini isinya apa Maria? Dari yang bagian 2 draft itu, Pak. Dari judulnya, Iya. Pak. Iya, Maria boleh itu nggak? Kalau open cam masalah nggak dengan jaringan? Iya, agak lemot ya, Pak. Tadi saya yang share screen, layarnya agak lemot. Oh gitu, ya wis. Oke. Kalau gitu coba baca. Bagian bab 2, 2.1, 2.2, 2.3 coba baca. 2.1 definisi dari salah satu variabel penelitian sesuai sinkron dengan bagian 1.1 bersumber dari credible author. 2.2 faktor berdasarkan 2 artikel jurnal terkait variabel 2.1. Stop, langsung 2.3. 2.3 dampak berdasarkan 2 artikel jurnal terkait variabel 2.1. Oke. Nah, Maria, terus 2.4 ada? Hipotesis ya, hipotesis penelitian. Satu hipotesis, satu slide. Oke. Ya. Oke. Nah, kembali sekarang ke 2.1 Maria. Nah, teman-teman, yang saya kasih ini adalah draft kalau kita satu variabel. Kalau kita satu variabel, udah 2.1 ya definisi variabel yang kita teliti. 2.2 faktor-faktor dari variabel yang kita teliti. 2.3 dampak dari variabel yang kita teliti. Nanti tinggal disesuaikan aja di panduan tesis duluan dampak atau duluan faktor. Nah, kalau kita 3 variabel atau 2 variabel gimana?
Nah, kalau dua variabel, maka 2.1 itu ini akan jadi nama variabel. 2.1 itu misalnya psychological distress gitu ya. Ini sesuai dengan variabelnya Kak Sam. Betul ya Sam? Psychological distress ya Sam? Iya, Pak. Kemudian definisinya di mana? 2.1.1. Jadi definisi gitu. Faktornya jadi 2.1.2. Ini faktor. Dampaknya 2.1.3. Ini dampak. Seperti itu. Oke? Jadi definisi, jadi berkembang gitu loh. Jadi dia berkembang. Gitu. Nah, ini ada suara agak bocor. Siapa? Oke, saya izin mute ya. Oke. Nah, untuk kode definisi faktor dampak, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut. Jadi teman-teman jangan bingung ya sama panduan draft ini. Itu untuk satu variabel. Kenapa untuk satu variabel? Nah, saya orangnya cukup realistis. Saya tidak melarang kalau ada rekan mahasiswa yang ingin meneliti satu variabel. Karena satu variabel itu juga susah loh teman-teman. Jangan dianggap remeh. Satu variabel itu susah. Kalau kita dalam di satu variabel, baru bisa kita biasanya mastery itu variabel. Saya sebetulnya termasuk orang yang mengutamakan satu variabel tapi dalam daripada dua variabel tapi permukaan gitu. Dengan satu variabel itu biasanya kita bisa lihat sejarahnya gimana, dia yang faktor-faktor atau dampak yang mengitari variabel itu apa saja, itu kita akan lebih dalam kalau kita satu variabel. Jadi jangan dianggap remeh. Rekan yang mau satu variabel itu sebetulnya jangan dianggap remeh. Dan itu bisa jadi studi literatur juga tuh satu variabel itu. Oke. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ya. Sekarang saya akan masuk ke 2.1 definisi. Definisi itu sebetulnya adalah statement atau uraian apa sih variabel yang kita teliti. Tapi hati-hati di sini. Di sini ada yang namanya credible author. Credible author itu bukan author yang sembarangan kita kutip. Bukan author yang sembarangan kita kutip. Sam, nanti boleh bantu share screen APA itu, Sam? Bantu share APA untuk searching credible author. Oh iya, baik. Jadi Sam coba mungkin saya masih ingat waktu Sam menulis definisi ini, credible author itu waktu kita diskusi ya, itu bisa 3 kategorinya. Ada author yang paling banyak dikutip. Ada author yang paling the most cited author gitu. Entah apalah nama bahasa Inggrisnya. Pokoknya dia paling banyak dikutip. Nah, itu bisa jadi itulah credible authornya. Atau saya suka bilang dewanya ya itu. Cocok teman-teman mencantumkan si author itu dalam skripsinya teman-teman. Itu tipe pertama. Jadi dia yang paling banyak dikutip. Setiap teman-teman cari artikel, dia terus itu muncul. Itu. Nah, kalau kita kutip, ya dia nanti jadi makin banyak. Iyalah ya, tapi nggak apa-apa. Kita juga nggak usah nggak usah sirik kalau orang itu banyak dikutip itu, biarin dia memang kontribusinya di sana. Dan juga kita juga jadi kenal kan, oh si ini, terus kita follow ininya, artikel-artikelnya gitu. Nah, credible author yang kedua itu adalah author biasanya yang paling awal. Jadi
Kalau misalnya membicarakan psychological distress, coba kita searching gitu ya, terus kita lihat siapa yang paling awal. Nah, itu boleh dimasukkan di bagian definisi. Supaya pengetahuan juga kepada teman-teman siapa sih autor yang paling pertama menyebutkan psychological distress pada tataran judul. Itu bagus untuk kita ketahui teman-teman. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang paling produktif. Yang paling produktif dan dia memang judulnya itu biasanya redefine gitu atau dia mencoba mengkonseptualisasikan konsep apa gitu. Nah, itu bolehlah kita kutip sebagai definisi. Di luar itu jangan masuk definisi, teman-teman. Kalau teman-teman akan konfirmasi nanti bisa. Gitu ya. Mau praktik teman-teman bagaimana mencari kredibel author? Mungkin Kak Sam bersedia share screen untuk cari kredibel author, Kak Sam. Ini saya oh ya, Maria yang share screen. Maria Stop dulu ya, berkenan. Pak. Stop, boleh. Boleh. Terima kasih Maria. Ini Kak Sam mau buka itu ya, APA Jurnal Online ya. Nah, ini APA Jurnal Online ini mesti dimanfaatkan teman-teman. Ini fakultas sudah langganan mahal. Nggak tahu Bu Iput masih dengar nggak ini? Bu Iput ini berapa ya langganan APA ini ya Bu Iput ya? APA Jurnal Online ini fakultas anggarkan berapa ini? Kayaknya lebih dari 100 juta nih. Mahal loh ini fasilitas ini. Nah, di antara APA yang berharga itu adalah Psych Info. Psych Info ini berharga banget. Ini yang saya suka sebut-sebut. Kalau mau dapat key artikel, dia terindeks di Psych Info. Gitu. Tidak mesti publishernya APA, tapi kalau kita cari, walaupun publishernya itu Eropa gitu atau walaupun Asia, tapi waktu kita cari itu ada gitu loh. Nah itu boleh lah, boleh teman-teman pakai sebagai key artikel. Plus usianya 3 tahun terakhir gitu. Kalau target publikasinya teman-teman itu internasional, jadikanlah key artikelnya itu teman-teman itu internasional juga gitu. Atau key artikel itu ya kalau misalnya kita bisa nego sama pembimbing, boleh nggak yang Indonesia gitu, ya udah nggak apa-apa juga. Carinya yang di Sinta, minimal Sinta 4 lah. Gitu ya. Mengapa Sinta 4? Karena jurnal muara kita di Tarumanegara Sinta 4 ya, yakin saya bagus juga itu gitu loh. Oke, Sam boleh sharing pengalaman nggak Sam? Mencari kredibel author dari variabel skripsinya Sam. Boleh Sam? Iya. Jadi ini kalau teman-teman pernah buka ini dari Sekolah. Teman-teman mau cari nah, itu teman-teman itu di sini baik ini judul gitu. Jadi tokoh yang pertama kali mencetuskan soal psychological distress itu ini. Ya, itu caranya teman-teman untuk cari tentang psychological distress. Teman-teman bisa baca di situ, teman-teman mungkin pahamin apa sih maksudnya psychological distress, karena kan pengertian itu semakin berkembang. Kita juga harus apa, karena kayak psychological distress ini ternyata awalnya itu dunia kedokteran. Dunia kedokteran yang menggunakan istilah ini untuk pasien-pasien mereka gitu, dan akhirnya berkembang
dalam dunia psikologi kita gitu. Nah, satu lagi yang Pak Tommy bilang soal autor yang paling banyak atau penulis yang paling banyak, teman-teman pilih yang autor. Nah, di sini tanda kurung, angka di dalam tanda kurung ini maksudnya adalah total artikel yang dia tulis tentang psychological distress. Karena kan teman-teman searching sesuai dengan topik teman-teman masing-masing. Jadi ini cara ketiga, teman-teman lihat di sini, oh data yang nomor satu ini yang dia 19 artikel loh. Dia udah nulis 19 artikel tentang psychological distress. Teman-teman bisa klik nama dia ini untuk mulai menulis bab 2.1 definisi dari topik teman-teman. Biasanya sih DV ya, 2.1 itu dependent variable teman-teman. Teman-teman bisa nemuin variabel-variabelnya dari jurnal-jurnal ini. Teman-teman bisa tahu, oh dia meneliti psychological distress itu dengan apa. Misalkan yang ini meneliti dengan peran dari gender teman-teman untuk bikin definisi dari credible author untuk bab 2. Kurang lebih sih seperti Oke. itu. Sam, kasih. Nah, Nah, Sam dan teman-teman boleh coba ke yang tadi itu, yang the most cited author itu, atau ke cited. ini Pak yang paling banyak, 3034 dikutip. Yang lebih cocok dimasukkan di faktor. Ada artikel yang lebih cocok di bagian dampak gitu. Jadi sampai di sini juga kita perlu lebih hati-hati. Nah, sekarang kita cermati bersama ya. Nah, ini Sam, short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Ini kira-kira artikel ini bisa enggak ya masuk di bagian definisi? Bisa enggak ya gitu ya. Nah, waktu kita memutuskan bisa enggak ya, itu boleh kita kira-kira, kita perkirakan dari judul. Judulnya ini dia bicara konsep atau dia bicara hubungan antar dua variabel. Kalau dia bicara konsep, boleh masuk bagian definisi. Tapi kalau dia banyak bicara hasil hubungan antar variabel, sepertinya lebih cocok kontribusinya itu di faktor atau di dampak, teman-teman. Gitu. Jadi contoh ya, nih kalau nomor satu ini, Sam, menurut Sam dan teman-teman, ini bicara konsep atau bicara hubungan antar variabel ini, Sam? Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Cara konsep ya. Sam? Iya Pak, ini konsep. Sam masukkan ini di bagian mana? Sam? Di bagian faktor, Ini dampak, atau definisi? Ini di definisi Pak. Iya, betul. Ini di definisi teman-teman. Karena dia memang bicara konsep gitu. Nah, coba sekarang yang kedua. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua ini dia bicara konsep atau kontribusinya bicara hubungan antar variabel. Coba kita tes salah satu teman-teman ya, Sam. Adakah yang mau kontribusi untuk menjawab?
Adakah? Coba kita panggil tadi yang bersedia kontribusi ya. Siapa ya yang bersedia kontribusi ya? Hmm, mana tadi? Bersedia kontribusi. Share. Ini udah sampai yang ngisi sudah sampai 96 nih. Padahal yang hadir 190-an ini. Saya share lagi ya linknya ya, teman-teman ya. Supaya bisa dapat itu juga tuh. Dapat apa namanya? Panduan yang lagi kita sharing ini. Chat. Ini tolong sekalian teman-teman isi. Nah, tuh. Oke. Nah, ini yang mau share adalah bernama belum bersedia. Oh, ini ada ya. Iya, saya bersedia. Jovita. Ada Jovita di sini, Jovita? Halo Jovita? Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran suara? Ya, terdengar, Pak. Nggak kedengeran. Dengar ya? Oke. Gebi Septiana ada? Gebi Septiana di sini, Gebi? Halo Gebi? Ada kok. Ada, oke. Nah, ini Kak Sam lagi menunjukkan apa namanya judul. Nah, Gebi, menurut Gebi yang di-share oleh Kak Samuel, ini yang nomor 2 ini lebih cocok di bagian definisi, di bagian faktor, atau di bagian dampak? Dari psychological distress, cocok nggak di bagian definisi? Menurut Gebi bagaimana? Kalau menurut aku itu cocok sih kalau di bagian definisi. Cocok di bagian definisi. Iya, bisa Oke. juga sih kalau buat di faktor. Cocok di bagian definisi ya? Iya kok. Oke. Oke. Oh, sebentar. Ini ada informasi sebentar. Ada telepon sebentar. Oh iya Pak Iqbal. Pak Iqbal. Oh iya nggak apa-apa.
Halo, ada tadi telepon masuk agak urgent juga. Nah, teman-teman tadi yang sudah sharing ini Jovita tadi ya, Jovita ya. Nah, Jovita, ini kalau mau masuk ke dalam bagian definisi, ini sepertinya mesti kita pertimbangkan ya, Sam ya. Kalau Sam sendiri masukkan di mana nih, Sam? Kayaknya cocok nggak nih, Sam, di bagian definisi? Kok kayaknya lebih cocok kalau nggak di dampak, di faktor ya, Sam? Iya, Pak. Antara faktor atau dampak. Tergantung Iya, pembahasannya. tergantung pembahasannya, Jovita dan kawan-kawan. Jadi dia berkontribusi, dia bagus, cuma kayaknya lebih cocok bukan di definisi, tapi di bagian faktor atau dampak. Itu dia judulnya itu The Impact of Economic Hardship on Black Families and Children. Sepertinya dia sedang meneliti ya, kalau dari judul aja ya, mungkin Sam yang sudah bacanya, dia sedang meneliti bagaimana sih dampak dari perekonomian. Jadi dinamika hardship itu apa? Apa itu Sam dan kawan-kawan ya? Hardship itu mungkin ekonomi yang sedang turbulence atau apa gitu ya. Ekonomi yang sepertinya agak sulit gitu ya, hardship, economic hardship, kesulitan ekonomi. Nah, mungkin berdampak pada psychological distress. Ini artikel bagus, banyak dikutip, tapi dia tidak cocok untuk di bagian definisi. Dia lebih cocok untuk oleh pembimbing atau oleh penguji. Apa sih faktor dari psychological distress? Mengapa seseorang mengalami psychological distress? Teman-teman boleh pakai artikel ini. Bu, individu mengalami psychological distress itu ada salah satu faktornya karena faktor ekonomi, Bu. Sulitnya ekonomi. Gitu. Kata siapa? Kata siapa itu ya? Coba. Ini nama autornya siapa nih? Siapa, Sam? McLeod ya, Volney McLeod. Iya. Ya, ampun. Namanya Volney McLeod, teman-teman. Jadi Jovita, halo Jovita dan kawan-kawan. Tes, ada Jovita di sini? Hadir, Pak. Ini Jovita sudah jawab juga. Maaf Pak, saya tidak bisa on cam. Iya, oke, nggak apa-apa. Ini Gaby, maaf Pak, kalau lebih cocok ke dampak. Nah, Gaby, halo Gaby. Halo Gaby. Iya, terima kasih. Gaby ada di sini, Gaby? Ada, Pak. Gaby. Kenapa Gaby bilang ini lebih cocok ke dampak? Kenapa Karena Gaby? dari judulnya aja tuh udah ada impact, Pak. Jadi masuknya ke dampak. Oke. Nah, kalau menurut Gaby, kesulitan ekonomi menjadi faktor dari psychological distress atau kesulitan ekonomi menjadi dampak daripada psychological distress? Menurut Gaby, yang mana yang benar? Pilih. A. Kesulitan ekonomi adalah faktor dari psychological distress atau kesulitan ekonomi adalah dampak dari psychological distress. Mana yang benar? A atau B menurut Gaby? Menurut aku A kayaknya Pak lebih lebih masuk iya. A ya. Berarti Iya. dia lebih cocok di faktor Gaby. Di faktor ya, bukan dampak. Lebih cocok di faktor. Nanti kita boleh cari-cari. Ada juga yang lebih cocok di dampak gitu. Coba Sam, ada enggak Sam dari The Most Cited ini yang lebih cocok di dampak Sam? Mungkin bisa sharing ke adik-adik kelas ini Sam. Mana yang lebih cocok untuk di dampak Sam? Ada enggak? Kayaknya sulit ya menemukan dampak ya Sam ya. Lebih banyak. Iya, Pak. Lebih teman-teman tuh lebih mudah menemukan faktor daripada dampak. Nah, itu juga social causes. Nah, itu faktor tuh. Susah ya Sam menemukan dampak, susah ya Sam.
Mungkin salah Nah, satu ini Pak, mana? suicidality, kemungkinan untuk bunuh diri karena mengalami Iya, psychological distress. oke. Nah, ini teman-teman Kak Sam sudah baca dan mungkin sudah di site di citasi di skripsinya Kak Sam. Jadi yang namanya psychological distress ini berdampak pada suicidality. Betul ya, dampaknya orang Iya Pak. bisa punya pikiran bunuh diri ya Sam ya. Kalau orang merasa sangat tertekan gitu ya. Benar ya Sam ya? Iya Pak. Saya juga lihat beberapa artikel itu dampak dari psychological distress itu suicidal tendensi suicidal kepikiran bunuh diri itu apa nama istilah bahasa Inggrisnya tuh? Kalau mindful pasti bukan ya? Kalau mindful pasti Ini gua. bocor ya? Pasti siapa? Pasti Dimas. Oke deh Dimas. Mindful ya. Oke, saya izin mute ya. Nah, oke. Sekarang kembali ke Maria. Jadi terima kasih ya Sam sudah sharing ya. Jadi teman-teman barusan kita sharing. Jadi apa yang namanya credible author? Credible author itu khususnya untuk di definisi tidak semua orang bisa masuk ke bagian definisi. Ada lagi nggak Sam? Selain itu, tadi siapa credible authornya dari psychological distress yang saya masukkan? Yang paling atas tuh siapa Sam? Namanya? Dewanya psychological distress yang saya masukkan siapa? Siapa Kessler ya? Nomor satu Kessler Pak. Ini jadi alat ukurnya juga dari dia. Oke. Jadi Kessler itu selain dia konsep definisi, dia juga create alat ukur ya Sam ya? Iya Pak. Jadi Kiten nama alat ukurnya ya, K10 ya? Iya Pak, betul. K10. Oke, selain Kessler siapa lagi Sam? Yang namanya berhak masuk definisi Sam? Di bagian definisi siapa lagi? Ada lagi nggak Sam? Yang Sam masukkan? Ini Pak yang tadi Mirowski, Rose sama Mirowski. Apa alasannya Sam memasukkan tokoh tersebut dalam definisi Sam? Yang mana Sam? Itu salah satu saya juga dapat dari banyak artikel baca dan banyak yang mengutip dia gitu Pak. Banyak yang menggunakan Oke. definisi dari dia. Jadi di berbagai artikel yang terindeks gitu ya, bereputasi, banyak yang merujuk ke dia. Nah itu benar juga, itu tanda-tanda dia banyak dikutip dan dialah credible authornya gitu ya. Gitu. Siapa Sam namanya? Kalau di sini artikelnya tadi yang mana Sam? ini Pak, Mirowski, yang social cause of psychological distress. Oke. Jadi penyebab-penyebab sosial dari psychological distress. Nah, di sini ini ya bisa dua, bisa ke faktor, bisa ke definisi ya Sam ya. Tapi Sam memutuskan karena ini kayaknya banyak konsepnya dan banyak tadi artikel-artikel mengutip dia untuk definisi psychological distress, ya sah juga masuk ke bagian definisi gitu ya. Oke, terima kasih Sam sudah sharing. Sekarang kembali ke tadi Maria. Maria, boleh share screen lagi Maria? Apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Maria. Mungkin bisa lebih lebar. Penampilannya bisa ya diperlebar. Ya, oke. Oke, teman-teman. Jadi bab 2 itu adalah definisi. Kemudian bab 2 itu yang penting juga adalah faktor dan dampak. Nah, faktor dan dampak ini dia dia berasal dari artikel. Nah, coba boleh bantuan Maria membacakan Maria.
faktor itu apa saja bacaannya Maria? Yang harus kita perhatikan di sana. Silakan Maria baca. Halo Maria. Pak, sinyal saya tadi terganggu, kenapa Pak? Oh ya, boleh dibaca 2.2 faktor itu apa saja Maria? Oh iya, baik. 2.2 berdasarkan 2 artikel jurnal terkait variabel 2.1 ditampilkan dalam 2 slide. 2.2.1 nama faktor 1 yaitu statement pernyataan 2.1 diprediksi oleh 2.2.1. Definition atau operational definition, kemudian interpretation dan eksplanasi berdasarkan teori tertentu, berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Bagaimana 2.1 diprediksi oleh 2.2.1. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini apa? Dalam menceritakan faktor itu juga apa teman-teman perlu mengkritisi. Kadang-kadang kita bercerita faktor itu cuma menyebutkan faktor, tapi kita tidak bisa menginterpretasikannya. Tadi katakanlah psychological distress itu disebabkan karena kesulitan ekonomi gitu, economical hardship gitu ya. Terus gimana? Ya udah gitu aja. Kita nggak bisa menjelaskan. Nah, yang diharapkan oleh kepada teman-teman untuk meneruskan bagaimana sih struktur faktor ini, itu adalah menguraikan minimal 4 kategori ini, 4 hal ini. Nanti kita minta bantuan lagi kepada Kak Sam. Ini statement maksudnya apa ya? Definition itu maksudnya apa ya? Interpretation itu apa sih? Terus eksplanasi itu ngapain lagi gitu ya? Nah, nanti bagus juga Sam kalau Sam bisa paparkan bab 2-nya Sam yang menjelaskan faktor dari psychological distress. Jadi statement, definition, interpretation, dan eksplanasi itu apa sih gitu ya. Nah, sambil menunggu Kak Sam buka. Nanti bilang siap ya Sam kalau sudah siap untuk buka ya. Oke, Kita Pak, akan saya buka dulu. menceritakan, Kak Sam berkenan menceritakan apa sih faktor dari psychological distress. Mudah-mudahan jadi bekal kita juga nanti untuk proposal skripsi supaya kita bisa menghindari faktor-faktor itu. Karena kalau tidak bisa kita hindari, nanti kita yang mengalami psychological distress. Nah, jadi teman-teman bisa nyebutkan 2 faktor aja, itu udah bagus teman-teman. 3 faktor bagus banget. 5 faktor apalagi. Kalau teman-teman punya 5 faktor, jabarkanlah 5 faktor tersebut di dalam setiap alinea. Jadi kalau teman-teman punya 3 faktor itu dijabarkan dalam 3 alinea. 1 faktor untuk penjelasan satu alinea digunakan untuk penjelasan 1 faktor. Jadi di dalam subbab faktor-faktor yang memprediksi psychological distress, minimal kalau ada 3 faktor bikin 3 alinea. Tapi biasanya saya tuntut 1 alinea lagi untuk pembuka. Jadi sebelum kita jabarkan penjelasan faktor-faktor tersebut, kita buka dengan 1 alinea. Kita buka dengan 1 alinea. Gitu. Nah, nanti kalau Kak Sam sudah siap, boleh Sam sharing. Terus Sam juga boleh cerita suka dukanya, strateginya mengelompokkan artikel, ini masuk faktor, ini masuk dampak gitu, boleh ya Sam ya? Sam mengalami itu enggak Sam? Ini masuk faktor, ini masuk dampak gitu. Jadi ada artikel-artikel yang lebih cocok di faktor, ada artikel-artikel yang lebih cocok di dampak. Gitu. Jangan sembarangan masukkan artikel. Jangan juga bukan berdasarkan hasil penelitian. Sebisa mungkin faktor dan dampak adalah hasil penelitian. Terpublish di jurnal yang bagus. Jurnal yang bereputasi. Entah itu bereputasi di Indonesia atau di luar negeri. Gimana Sam? Sudah siap Sam? Nah, Sudah, Pak.
sambil udah siap. Oke. Udah, Pak. Kalau baik, Maria, ini Kak Sam sudah siap akan share screen. Ya. Silakan Sam. Jadi sambil saya pandu ya. Berdasarkan hasil penulisannya Sam, ada berapa faktor Sam yang memprediksi atau mempengaruhi psychological distress? Oh iya, sekalian saya review ini ya. Ini teman-teman untuk subjudul ini besar loh ini. Nanti ini Kak, saya memang lebih banyak ke konten dulu untuk ke penulisan. Sambilan biasanya kita sambil jalan ya Sam ya. Iya, Pak. Nah, ini huruf besar ini. Mempengaruhi, M-nya huruf besar, P-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Jadi setiap subjudul itu dibuat huruf pertamanya kapital, kecuali kata sambung. Y-nya tidak usah huruf besar. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sebelum kita menguraikan faktor-faktor, kita buka dulu dengan satu alinea, ada berapa faktor. Nah, ternyata Kak Sam ada berapa faktor ini Kak Sam? Ada 2, Pak. Ada 2 ya, yang bisa membuat kita mengalami psychological distress itu ada 2 faktor ya Sam. Di sini ya faktor mempengaruhinya ada justru yang bisa menurunkan Pak. Jadi dia mempengaruhi psychological distress secara positif gitu Pak. Oke. Dan juga bisa menaikkan kalau kita kurang betul, itu. Pak. Betul nggak? Betul Pak. Jadi yang namanya faktor itu bisa menurunkan, bisa menaikkan. Kalau ini regulasi emosi kita kurang, ya, emosi kita fluktuatif gitu ya, marah gitu ya, sebel, nggak ketahanan, kita nggak kontrol itu, emosi kita biarkan saja liar gitu ya, itu bisa mengalami psychological distress ya Sam ya. Kita cemas nggak karuan gitu, nggak karuan. Kemudian ada perceived social support juga ini. Oke Sam, jadi ini Sam ketemu, bagus ini artikel 3 tahun terakhir ini Sam ya. 2 tahun terakhir ya, 2020 ya. Kemudian ini 2020, ini baru-baru loh ini artikelnya Kak Sam ini. Nah, main-main ini faktornya ini hasil-hasil penelitian terkini nih. Oke, boleh cerita nggak Sam? Yang tadi komponen yang perlu kita ceritakan dalam penulisan faktor Sam. Silakan Sam. Iya Pak, baik. Jadi ini tadi paragraf pertama yang Pak Tommy bilang untuk kita membuka penulisan faktor, menyatakan ada berapa faktor dari DV kita atau variabel kita. Kemudian ini yang disebut sebagai statement. Tadi kan ada yang namanya statement bahwa faktor pertama yang mempengaruhi psychological distress adalah regulasi emosi. Ini disebut sebagai statement. Dan kemudian teman-teman sambung dengan yang tadi definisi dari faktor yang mempengaruhi tersebut. Tapi mungkin kalau teman-teman faktor yang saya pakai ini kan juga adalah salah satu dari variabel yang ada dalam key artikel saya atau penelitian sebelumnya. Jadi teman-teman juga kalau teman-teman udah susun definisi sebelumnya, teman-teman bisa masukin di sini juga lebih mudah. Jadi ini definisi dari regulasi emosi. Kalau regulasi emosi itu terdiri dari 2, ada adaptif, maladaptif. Terus adaptif itu seperti apa? Teman-teman jelasin lah definisi dari variabel yang mempengaruhi psychological distress. Kemudian, nah stop dulu Sam, supaya teman-teman itu ada pegangan dulu. Jadi tadi ada 4 faktor ya Sam ya. Ada statement, ada definisi, ada interpretasi, ada eksplanasi. Yang tadi Sam sudah sebutkan itu 2 komponen ya Sam ya. iya Pak. Ada statement ya, faktor pertama apa gitu kan? Ya ini faktor pertama psychological distress adalah regulasi emosi, itu statement gitu ya Sam ya. Iya Pak. Terus yang kedua ini tadi definisi Sam ya. Iya definisi Pak. Begitu teman-teman menyatakan regulasi emosi itu faktor loh dari psychological distress gitu ya.
Nah, teman-teman sampaikan apa sih regulasi emosi itu apa gitu. Nah, ini sekalian saya review ya, Sam ya. Ini mungkin Urano dan Ikeda, dia mengutip siapa, Sam? Untuk dia pakai konsepnya siapa? Karena kontribusinya Urano dan Ikeda adalah menguji regulasi emosi dalam psychological distress. Betul nggak, Sam? Dan kawan-kawan. Iya, Pak, betul. Jadi nanti kalau kita, bukan di sini letaknya ya. Jadi kalau Kak Sam tadi mendefinisikan, bolehlah dikasih di sini. Regulasi emosi itu referensi yang dikutip Urano dan Ikeda itu siapa, kita boleh intip di daftar pusakanya, kemudian kita download, kemudian kita baca, boleh kita cantumkan di sini. Apa maksudnya regulasi emosi tersebut? Gitu. Berdasarkan kredibel author yang dikutip oleh Urano dan Ikeda gitu ya. Oke, lanjut Sam. Itu komponen definisi. Kemudian Teman-teman di sini ada interpretation, menginterpretasikan hasil dari, maksudnya bagaimana sih regulasi emosi itu bisa mempengaruhi psychological distress. Di sini paragraf ini dan paragraf ke bawahnya di sini sampai di sini itu adalah paragraf interpretasi. Nah, contohnya seperti bahwa misalkan strategi maladaptif itu kan strategi yang semakin meningkatkan psychological distress. Itu menggambarkan bahwa individu yang terus memikirkan betapa mengerikannya apa yang dialami semakin membuat individu merasa tidak ada harapan. Nah, merasa tidak ada harapan, tertekan, gelisah ini teman-teman ambil dari butir-butir alat ukur. Nanti kalau teman-teman cari variabel terus teman-teman usahakan dapat butir-butirnya dalam menjelaskan interpretasi ini, teman-teman mengambil operational definition-nya itu dari yes. butir-butir tersebut gitu. Karena Yes. butir-butir itu yang lebih menggambarkan kondisi dari apa sih maksudnya psychological distress itu seperti apa gitu. Nah, itu dari butir-butir itu. Butir-butir alat ukurnya. Makanya definisi dan alat ukur yang teman-teman pakai itu harus berasal dari satu toko yang sama gitu. Nanti kalau berbeda, otomatis operational definition-nya juga akan berbeda gitu. Maksudnya saya agak sedikit ralat. Waktu kita buat interpretasi, ya interpretasi itu tadi Kak Sam sudah benar tuh. Lihat butir-butir yang dipakai Urano dan Ikeda, ya Sam ya, betul ya Sam ya. Iya Pak. Tapi bisa jadi autor dari alat ukur yang dipakai Urano dan Ikeda itu bisa jadi bukan Urano dan Ikeda kan, bisa jadi orang lain kan Sam. Dia Urano dan Ikeda pakai alat ukurnya siapa gitu maksudnya. Yang maksudnya satu tokoh itu adalah coba dilihat di Urano dan Ikeda itu kan. Iya, jadi ketika teman-teman mendefinisikannya sama dengan alat ukur yang teman-teman pakai sehingga operational definition-nya sesuai gitu. Iya, betul, betul. Urano dan Ikeda. Nah, jadi waktu interpretasi teman-teman udah dapat clue-nya ya, bisa dari butir-butir alat ukur itu untuk interpretasi. Jadi semakin tinggi maladaptif, semakin stres ya. Semakin kita menerapkan regulasi emosi yang maladaptif, semakin stres ya. Iya Pak. Semakin kita mengalami psychological distress ya. Oke. Nah ini rupanya ada emosi regulasi ini ada dua ya, ada maladaptif, terus ada apa lagi Sam? Nah, jadi saya bikin dua linear. Yang pertama tadi interpretasi untuk yang maladaptif dan ini interpretasi yang untuk adaptif. Oke. Kalau yang adaptif interpretasinya bagaimana Sam? Ya, bahwa individu yang percaya bahwa ada hal yang dia dapat dari pelajaran atau peristiwa yang dia alamin itu, ini juga butir teman-teman, butir dari regulasi emosi adaptif, bahwa individu yang adaptif berarti individu yang belajar untuk mengambil hal positif atau sesuatu yang dia bisa pelajarin dari kejadian yang dia alamin sehingga menjadi orang yang lebih kuat dan membuat individu dapat mengatasi rasa putus asa, perasaan tertekan dan perasaan gelisah. Ini juga dari butir-butirnya psychological distress. Jadi dalam teman-teman menyusun interpretasi, teman-teman memang menggabungkan butir-butir tersebut jadi satu kalimat yang menjelaskan, oh kalau orang yang adaptif itu
dia belajar sesuatu hal yang positif dan dia jadi orang yang lebih kuat gitu. Jadi nggak mudah putus asa, nggak mudah tertekan dan tidak mudah gelisah gitu. Oke. Oke, itu interpretasinya sekali lagi ngambil dari butir-butir ya. Iya, Pak, dari Ah, ah. butir-butir alat ukur. Iya, apa sih artinya semakin baik regulasi emosi, semakin rendah psychological distress itu artinya apa? Itulah interpretasi. Bagaimana menginterpretasikan? Lihat butir-butirnya. Gitu ya, Sam ya. Iya, Pak. Nah, jadi jangan takut teman-teman. Bahan yang akan teman-teman tuliskan di sini itu sudah tersedia di dalam artikel yang teman-teman jadikan referensi. Gitu. Tinggal teman-teman punya waktu enggak untuk menuliskannya. Gitu. Oke, ini adalah bagian komponen ketiga ya. Interpretation ya. Interpretation dari hasilnya Urano dan siapa? Ikeda. Urano. Ikeda. Urano dan Ikeda. Oke, kemudian setelah interpretation apa, Sam? Explanation ya? Ya, yang terakhir explanation teman-teman. Di sini saya Oke, gimana explanation. tuh, Sam? Kalau tadi kan Pak Tommy tulis di situ teman-teman bisa menggunakan teori. Nah, saya menggunakan teori dari cognitive reappraisal. Teori ini juga saya dapat dari artikelnya Urano dan Ikeda juga. Jadi mereka menggunakan teori ini sebagai salah satu teori dasarnya mereka dalam menjelaskan kenapa regulasi emosi itu mempengaruhi psychological distress gitu. Oke. Dan teman-teman bisa jelasin di sini teorinya itu bicara seperti apa dan mengapa regulasi emosi itu berperan atau mempengaruhi psychological distress berdasarkan teori ini. Ini yang disebut sebagai explanation atau menjelaskan hasil dari penelitian tersebut berdasarkan teori. Oke. Jadi ini teori sedang menjelaskan mengapa sih maladaptif itu bisa meningkatkan psychological distress dan adaptif itu bisa menurunkan psychological distress. Teorinya dari cognitive reappraisal ya, Sam ya. Iya, Pak. Cognitive reappraisal theory. Jadi cognitive reappraisal theory itu kata kuncinya apa, Sam? Kenapa maladaptif itu bisa meningkatkan dan adaptif bisa menurunkan, Sam? Yang Sam ingat apa, Sam? Jadi kognitif itu kan pemikiran ya. Pemikiran. Jadi ketika seseorang berpikirnya ke arah yang maladaptif atau ke arah yang negatif, ya maka psychological distress dia semakin tinggi. Tapi ketika dia mencoba merubah pemikirannya menjadi lebih positif, lebih adaptif, jadi dia bisa menurunkan psychological distress dia. Intinya bicara tentang pikiran, merubah cara berpikir, cara pandang gitu. Oke. Jadi di dalam cognitive reappraisal itu ada perubahan belief itulah yang mempengaruhi emosi dan emosi itu menurunkan kecemasan, menurunkan tingkat stres gitu ya. Jadi ini berkaitan sama belief dan emosi ya, teori ini ya. Jadi Iya, Pak. belief kita berubah, maka emosi kita juga akan berubah. Gitu. Jadi itu penting juga itu ya. Jadi kalau kita mau find emosinya, ubahlah belief kita. Jangan-jangan kita itu stres gara-gara cara-cara pandang kita ya, Sam ya. Cara-cara kita berpikir ya. Oke, ini terima kasih Kak Sam sudah jelaskan bagian faktor sama ini faktor, tapi struktur yang sama bisa diterapkan pada dampak. Cuma dampak memang lebih challenging mencari artikel-artikelnya. Mana artikel yang cocok di bagian dampak gitu. Mungkin kembali ke Maria. Maria? Ya. Nah, ini di akhir bab 2, teman-teman, itu ada yang namanya kerangka berpikir. Coba lihat kerangka berpikir. Di akhir bab 2, nah ini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini sebetulnya kebalik ya. Teman-teman, ini sebetulnya kebalik. Yang poin-poin ini itu letaknya sebelum hipotesis. Tapi saya sengaja letakkan karena saya pingin ini mahasiswa bimbingan saya
biasanya state dulu apa? State dulu hipotesisnya. Baru kemudian apa sih dasar kita menghipotesiskan gitu. Nah, ini dasarnya, penjelasannya apa gitu. Nah, penjelasan ini sebetulnya kalau kita lihat dalam hasil-hasil penelitian, dalam jurnal, dalam laporan penelitian itu diletakkannya sebelum hipotesis gitu. Jadi 2.4 itu kalau penelitiannya adalah inferensial, uji hipotesis, ya kita ada dasar hipotesisnya. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak ya udah kita sampaikan apa-apa yang kita mau tanyakan, apa-apa yang menjadi dasar pertanyaan kita, teori apa yang mendasari, definisi-definisi apa, dan rangkuman teori apa dampak atau faktor yang membuat satu variabel tersebut. Gitu. Itu bagian kerangka berpikir. Mungkin gitu teman-teman untuk bab 1, bab 2. Biasanya kalau ini mahasiswa tesis, ini bagian yang sangat urgent kita bahas-bahas agak lama ini. Apa benar emotion regulation itu bisa memprediksi psychological distress? Bagaimana mekanismenya? Itulah bagian kerangka berpikir. Ini biasanya yang kita bahas di bagian kerangka berpikir ini. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk bab 2. Boleh bertanya via chat, boleh bertanya via raise hand, silakan monggo. Suicidal ideation, iya Elvin, Bro Elvin, benar. Suicidal ideation, jadi itu istilah untuk kita punya pemikiran untuk bunuh diri sebagai dampak dari psychological distress ya Sam ya. Terima kasih ya Bro Elvin ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 1. Kalau teman-teman sudah cukup clear dengan bab 2 ya. Jadi kerjakanlah bagian itu dulu. Kalau bab 3-nya gimana? Kok Tommy nggak ada nih pointers untuk bab 3? Bab 3-nya lebih gampang lagi. Sam, gampangan bab 3 atau bab 2, Sam? Bab 3. Gampang bab 3 ya, Sam ya? Bab Iya, 3 karena apa, Sam? Gampang. bab 3 mungkin kalau teman-teman proposal, teman-teman bisa perhatiin dari key artikel dulu, teman-teman coba Iya. ikutin key artikel gitu. Karena kan bab 3 ini saat teman-teman skripsi juga nanti ada perubahan-perubahan gitu. Jadi Alat yang ukurnya teman-teman apa gitu ya. iya, teman-teman fokusin di bab 1 dan bab 2 gitu. Iya, gitu. Oke. Jadi teman-teman, skenarionya kalau teman-teman kuasai konsep di bab 2, kata Kak Sam tadi, waktu kita lihat-lihat bab 2, waktu kita searching jurnal untuk definisi, faktor, dampak, kita juga ketemu alat ukur gitu ya. Terus kita juga lihat-lihat partisipannya siapa. Nah, biasanya kita akan mudah tuh ngerjain bab 2. Gitu ya. Nah, kalau bab 2 menguasai, mudah-mudahan waktu kita mengerjakan bab 1 itu relatif lebih gampang. Bab 1 itu ibarat kita bikin bungkusan. Bikin kemasan, tapi juga nggak gampang, nggak yang agak challenging itu adalah problem statement. Ya, silakan naik ke atas, Maria. Oke, naik ke atas. Ya, bab 1 ya. Nah, ini sengaja saya bagi 3 bagian, ada bagian awal, ada bagian pertengahan, ada bagian akhir. Yang sangat challenging itu bagian pertengahan. Mungkin saya serahkan bagian awal ini ya, fenomena, definisi, sama urgensi, itu kepada teman-teman dan kepada pembimbing. Ini biasanya bagian awal ini relatif relatif mudah, tapi juga jangan dianggap mudah karena
tantangannya adalah bagaimana fenomena yang kita teropong itu klop sama variabel yang kita mau teliti gitu. Tantangannya itu. Bagaimana psychological distress dalam keseharian itu bisa klop dengan definisinya. Apa iya itu fenomena psychological distress atau bukan gitu ya. Mungkin boleh sedikit sharing Sam. Ini waktu Sam mulai mengerjakan bab 1 gitu ya Sam ya. Sudah sedikit-sedikit atau sudah sedikit banyak mengerjakan bab 2, gimana Sam mengerjakan bab 1 ini Sam meneropong fenomena ini gimana Sam? Iya, Pak. Jadi kalau teman-teman udah ngerti konsep dari variabel yang teman-teman mau teliti, teman-teman akan lebih mudah untuk menggambarkan fenomena. Karena kan kita menggambarkan fenomena itu berdasarkan ciri-ciri atau kalau kita bilang syarat-syarat orang bisa ngalamin misalkan psychological distress. Psychological distress itu cirinya apa aja sih? Orang dia tertekan, dia stres, depresi. Dan teman-teman bisa jelasin fenomena orang stres, depresi, tertekan itu ketika teman-teman udah tahu poin-poin ini atau ciri-ciri konsep dari psychological distress. Karena terkadang fenomena bisa melenceng dari konsep aslinya karena kita nggak ngerti konsep variabel itu apa gitu. Kita cuma pikir misalkan tertekan mengalami tekanan ya udah bahas aja orang-orang yang tertekan padahal kan itu punya ciri-cirinya masing-masing baru bisa dikatakan dia psychological distress atau mungkin teman-teman teliti tentang eh, berbagai macam misalkan depresi sendiri juga punya ciri-cirinya orang yang depresi itu seperti apa itu kan perlu dijabarin juga di fenomena sehingga fenomena yang kita angkat ya benar-benar fenomena dari variabel kita gitu nggak melenceng atau nggak berbeda dari konsepnya gitu. Iya, oke. Oke, benar. Jadi kita ibarat sudah di pikiran kita sudah punya itu ya, punya frame ya. Kita melihat fenomena itu jadi lebih clear gitu ya Sam ya. Iya, Ibarat Pak. ibarat kita nonton film, film itu adalah fenomena, terus konsep yang kita punya itu ibarat kacamata ya Sam ya. Jadi kalau pernah waktu itu kita bahas ya Sam ya. Ini ibarat kacamata 3 dimensi ya Sam ya. Jadi kalau Iya, kita betul, nonton film nggak punya kacamata atau nggak pakai kacamata 3 dimensi itu kayaknya blur gitu loh fenomenanya. Film 3 dimensinya itu blur. Tapi begitu teman-teman punya kacamata, punya konsep dalam melihat fenomena, teman-teman bisa meneropong dan mengambil fenomena itu menjadi bagian dari awal skripsinya teman-teman untuk di bagian awal. Fenomena ini bisa dari media, bisa dari YouTube, bisa dari koran, bisa dari TV, bisa dari radio, bisa dari personal communication wawancara, dari email, bisa nggak apa-apa teman-teman. Kok Tommy bisa bilang bisa? Emang boleh dari radio? Boleh bro. Kenapa bilang nggak boleh? Karena ada cara ngutipnya di APA. Personal communication boleh? Boleh. Karena apa? Karena ada cara ngutipnya di APA. Kalau ada cara ngutipnya berarti boleh. Gitu. Koran boleh nggak? Koran majalah itu, majalah itu. Boleh. Nah nanti tinggal dinego sama pembimbing. Koran mana yang boleh, koran mana yang nggak boleh. Itu nego aja lah. Pintar-pintarnya kita nego. Ini boleh nggak nih, Bu? Ini koran terkenal loh, Bu. Ini mahal lagi nih koran. Saya aja nggak langganan, saya cuma minjem-minjem. Tapi ini fenomena ini nyata, Bu. Saya juga cek di koran lain juga ada, Bu. Ini fenomena. Nah, itu boleh lah. Seperti itu. Oke, kemudian definition. Definition ini sesuai. Nah, ini tergantung kita mau masuk dari DV atau mau masuk dari IV. Ini juga selera, teman-teman. Teman-teman perlu membaca keinginan pembimbing. Mau nggak masuk dari DV atau mau nggak masuk dari IV. Kalau saya sebagai pembimbing nggak masalah. Orang mau masuk dari DV boleh, mau masuk dari IV juga boleh. Mau dari pintu belakang, pintu depan, mau masuk, yang penting masuk gitu, itu boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena pernah atau banyak juga artikel tuh yang saya baca, dia masuk dari DV, dia masuk dari IV, nggak apa-apa, boleh. Artikel-artikel jurnal internasional itu boleh. Cuma kalau
Kalau pembimbing pinginnya masuk dari DV ya udahlah ikuti aja. Bisa juga kok masuk dari pintu depan nggak apa-apa. Masuk dari pintu belakang bisa juga nggak apa-apa. Kan banyak pintu gitu nggak apa-apa. Oke. Kemudian definisikan ini term declaration. Kalau kita sudah menguasai definisinya ya boleh. Silakan. Kemudian di sini urgensi ini sebetulnya tinggal kita konfirmasi sama dampak ya, Sam ya. Tadi di bab 2 kan ada dampak ya, Sam. Iya, Pak. Boleh diparafrase masuk ke sini teman-teman. Itu enaknya kalau kita ngerjakan bab 2 duluan. Jadi bagian bab 1 ini sudah punya kita, udah punya bekal kita. Dampak udah punya. Nah, tibalah di bagian yang cukup krusial. Jadi teman-teman, ini yang disebut bagian main course-nya, main menunya ini. Jadi ini hidangan utama. Inilah biasanya juga yang suka ditanya-tanya oleh penguji. Jadi masalah Anda itu apa sih? Apa sih yang kamu mau teliti? Apa sih permasalahan? Udah ada penelitiannya, kenapa kamu mau teliti lagi? Gitu kan. Terus belum ada penelitiannya ditanya juga, emang udah ada penelitian sebelumnya? Oh itu bikin bingung deh. Bagian ini bikin bingung. Jadi penguji bertanya, emang udah ada penelitian sebelumnya? Atau sebaliknya, ini belum ada penelitian sebelumnya, kenapa kamu meneliti ini? Coba cari dulu. Mahasiswa terus habis itu bingung. Gimana sih ini? Suruh nyari penelitian belum, udah ketemu penelitiannya, terus kenapa mau diteliti lagi? Gimana? Benar ya, teman-teman merasakan gitu nggak? Maria merasakan gitu nggak, Maria? Maria udah punya ini belum? Problem statement. Oke, Maria mungkin. Iya. Kalau saya kemarin kan bimbingan sama Pak Agus ya Pak. Ini ditanya gitu, kenapa apa perbedaannya gitu, terus dari penelitian sebelumnya. Karena saya replikasi kan Pak. Oke. Nah, kalau Maria dan kawan-kawan yang replikasi itu saya coba identifikasi itu ada 4 tipe permasalahan. Kalau teman-teman replikasi itu adalah tipe pertama. Jadi ada kesenjangan antara karakteristik partisipan penelitian pada key article dengan fenomena. Jadi di bagian fenomena ini Maria dan teman-teman pinter-pinternya mengungkapkan bahwa psychological distress yang ada itu pada remaja atau pada emerging adulthood. Sedangkan yang ada di key article itu adalah psychological distress-nya orang lansia segala macam. Nah, itu boleh. Boleh, itu sah sebagai permasalahan tipe 1. Jadi kalau ditanya oleh penguji, pembimbing, ini sudah ada penelitiannya, tapi kenapa kalian ingin teliti lagi? Nah, begini Bu, ini memang benar. Sudah kita di dalam alinea mengenai problem statement itu kata-kata sudah itu kita tekan. Si Anu itu sudah menjelaskan tentang ini Bu. Namun gitu, ada kata-kata namun gitu ya, namun dia belum gitu. Namun dia belum menjelaskan psychological distress itu pada kelompok ini gitu. Padahal kelompok ini menurut artikel itu ada juga loh, ada juga yang bisa mengalami gitu. Jadi ada gap lah di situ. Nah, gap itulah yang menandakan sah sebagai problem statement. Itu kalau permasalahannya tipe 1. Nah, kalau adik-adik skripsi, rekan-rekan skripsi, itu saya sarankan kalau mau jalur cepat, udahlah ambil permasalahan tipe 1 itu nggak apa-apa, apalagi penguji, pembimbing memperbolehkan, udah laksanakan saja gitu. Kalau hidup ini udah sulit ya, kalau ngapain dipersulit gitu teman-teman ngambil yang tipe-tipe yang lain. Bukannya nggak boleh, boleh, challenging banget. Silakan ngambil tipe 2. Tapi kalau mahasiswa kelas atas gitu biasanya di-challenge oleh saya kalau saya pembimbingnya itu coba ambil permasalahan tipe 2, tipe 3 atau tipe 4 gitu. Nah, next ini ke bawah Maria.
tipe 2 sekarang, permasalahan tipe 2. Permasalahan tipe 2 ini adalah kesenjangan teori. Jadi ini adalah kesenjangan teori yang digunakan. Coba ke bawah dikit, Maria. Nggak kelihatan? Nggak, bukan. Terlalu ke atas. Permasalahan tipe 2-nya nggak kelihatan. Gini Pak. Ya, oke, kelihatan udah. Sip. Nah, ini permasalahan tipe 2 itu adalah kesenjangan teoretis. Jadi konsep emotional regulation yang dipakai oleh key article itu tuh beda tuh sama konsep emotional regulation-nya dari si Anu gitu. Nah, kemudian kita perdebatkan apa bedanya gitu loh antara konsep emosi regulasi yang diteliti oleh key article, ada konsep yang diteliti oleh ini. Apa kelebihan dari konsepnya yang kita ketahui atau apa kekurangan dari konsep emosional yang dipakai di key article. Itu permasalahan tipe 2. Masalahnya ada di konsep teoretis yang digunakan. Nah, permasalahan tipe 3 itu permasalahan yang berhubungan sama metode. Misalnya perbedaan alat ukur, ada perbedaan desain metode yang sebelumnya itu pakai survei. Belum terbukti benar itu, kalau mau klaim pengaruh itu belum terbukti itu. Harus dibuktikan dengan eksperimen. Nah, itu juga permasalahan pada tataran metode, itu tipe 3 tuh. Atau permasalahan itu bisa juga tipe 4. Tipe 4 itu biasanya berhubungan sama hasil-hasil penelitian. Nah, saya sarankan kalau permasalahannya tipe 4, teman-teman bisa usulkan meta-analisis kalau belum ada. Kalau belum ada meta-analisis mengenai hal itu. Jadi ada sekelompok penelitian hasilnya begini, sekelompok penelitian hasilnya begini. Nah, teman-teman nggak usah neliti lagi, nggak usah empiris lagi. Udah usulkan meta-analisis. Saya lihat di jadwal nanti ada dari Pak Yohanes, itu akan memberikan meta-analisis. Itu juga bisa meningkat jadinya dari studi-studi yang ada ditingkatkan ke meta-analisis. Atau kalau teman-teman mau empiris lagi ya boleh-boleh saja menambah perdebatan di situ. Jadi mana yang hasil mana sih yang bisa dipercaya, itu boleh juga. Itu permasalahan tipe 4, teman-teman. Nah, setelah mempropose problem statement, kita tutup dengan argumen. Yang bagian 2 ini, bagian pertengahan. Apa argumen kita? Argumen itu kalau saya challenge kepada rekan-rekan bimbingan biasanya minimal 2 argumen. Argumen itu biasanya berisi apa sih pentingnya, kalau itu konsep teori, apa sih konsep pentingnya konsep mengapa pakainya difficulties in emotion regulation, kenapa nggak pakai emotion regulation strategy gitu misalnya. Itu apa ininya, apa kelebihannya, itu argumen mesti ada. Kalau mau mempropose eksperimen gitu, kenapa eksperimen lebih unggul daripada yang ini, nah itu argumen. Kalau mau partisipan yang dipermasalahkan, kenapa penting meneliti yang remaja ini dibandingkan yang lansia? Apa bedanya lansia sama remaja? Apakah ada artikel-artikel hasil penelitian yang menemukan bahwa ada perbedaan karakteristik psikologis antara remaja sama lansia? Gitu. Nah, itu bisa sebagai dasar argumen kalau teman-teman sudah mengajukan permasalahan. Gitu strukturnya. Oke, saya mau cerita sedikit keluh kesah yang dirasakan di bagian permasalahan ini sama argumen, Sam. Kita supaya ada testimoni kepada teman-teman. Nah, teman-teman ini sudah mendekati jam 12, saya pikir karena ini off cam, juga teman-teman mungkin kalau sudah agak ada panggilan alam dari dalam badan gitu ya, boleh juga sambil makan siang, nggak apa-apa. Silakan, Sam. Iya, Pak. Keluh kesahnya apa, Sam, bagian problem statement ini? Bagian problem statement kita harus bisa analisis dari key article kita dulu ya.
Iya. artikel kita itu bahasnya apa. Contoh kayak saya ambilnya permasalahan tipe 1 partisipan, karena saya ngelihat partisipan di artikel saya itu umum, umur 18 sampai 60 tahun, dan itu cukup Oh, luas kalau secara umur, dan saya coba spesifikan ke emerging adulthood. Saya pilih oke. emerging adulthood itu karena ada teori-teorinya juga teman-teman, bahwa di masa-masa emerging adulthood atau dewasa awal, di mana dari seorang remaja bertransisi menjadi seorang yang dewasa itu mengalami nama dewasa awal, ada pergolakan, ada perubahan hidup, dan itu membuat mereka, kalau mereka nggak bisa mengatasinya dengan baik, mereka akan mengalami yang namanya psychological distress, dan punya indikasi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya juga, dan ini teman-teman perlu cari gitu data-data, bukti-bukti penelitian sebelumnya, bahwa emerging adulthood ini punya psychological distress paling tinggi dibandingin kelompok-kelompok usia lainnya, dan itu juga saya dapatkan dan saya masukkan, dan sehingga saya putuskan untuk pakai permasalahan tipe 1. Mungkin kalau teman-teman lihat Hmm. permasalahan tipe 1 kelihatannya, oh, partisipan wah, gampang ya untuk merubah Hmm. sedikit partisipan. Sebenarnya enggak juga sih teman-teman, karena Nggak teman-teman butuh juga. butuh Heeh. dasar untuk bisa teman-teman berargumen nantinya bahwa ya emerging Iya, adulthood ini beda gitu loh dari umur-umur yang lainnya gitu. Jadi iya, kita nggak bisa mengatakan permasalahan tipe 1 lebih mudah dari tipe yang lain, nggak juga, karena setiap itu punya kesulitannya beda-beda masing-masing gitu. Jadi iya, ya itu pentingnya teman-teman baca jurnal dari sekarang, teman-teman analisis dari sekarang, teman-teman bisa persiapkan artikel-artikel yang teman-teman butuhkan gitu. Karena di bab 1 ini ya tadi yang seperti Pak Tommy bilang, bab yang paling susah karena teman-teman mengelaborasikan banyak artikel menjadi sebuah argumen, menjadi sebuah alasan teman-teman meneliti hal itu kembali gitu. Itu sih yang maksudnya salah satu kesulitan yang mungkin nanti teman-teman juga hadapin adalah mengumpulkan artikel-artikel yang kredibel, tapi ya bukan cuma artikel biasa dijadiin alasan, itu juga gak bisa, karena kan iya, penguji akan bertanya artikel apa yang kamu pakai dan sekredibel apa artikel itu untuk jadi alasan kamu gitu. iya. Oke, Sam. Jadi itu ternyata susah juga ya, Sam. Permasalahan tipe 1 itu, Sam ya. Iya, Pak. Untung Sam ada teman kelompok, Sam. Bener nggak, Sam? Ya nggak, Iya, Sam? Pak, betul. Jadi Heeh. adalah setelah diskusi sama Tommy gitu, diskusi lagi sama temennya apa sih sebenarnya gitu. Lebih enak ada teamwork tadi ya. Oke, terima kasih Sam Kak Sam sudah berkenan untuk sharing. Nah, bagian akhir udahlah teman-teman tahu ya, closing statement itu tinggal mengulang apa sih yang mau diteliti. Lihat aja bagian alinea terakhir jurnal-jurnalnya, key artikelnya teman-teman pakai itu biasanya dia current research tuh mau ngapain ya itu seperti meng-closing lah apa teman-teman. Oke, kita sudah di penghujung. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Gimana prosedurnya ini, Bu Iput? Apakah kita foto bersama atau langsung kita live saja atau gimana ya tadi? Atau kita foto bersama dulu saja ya teman-teman ya. Open kamera juga ya, supaya sah kalau teman-teman itu ada di belakang kamera dan serius mengikuti. Ada Vincent. Udah lama nggak ketemu Vincent PS. Gimana Halo Vincent? Pak, bagaimana Halo. kabar Bapak? Baik, ini lagi ngasih ini di sharing tentang proposal nih Vincent. Ini kabar saya terkini. Vincent gimana kabar? Udah selesai magang? Baik Pak, masih belum Pak, karena magang sampai akhir bulan ini. Oh gitu, oke deh. Semoga lancar magangnya. Nah ini siapa yang ngambil ya? Tadi teman-teman siapa yang ngambil nih Vincent? Kamera tadi siapa yang ngambil gambar gini kalau kita mau dokumentasikan? Tadi sebelumnya nggak ada sih Pak. Oh nggak ada, ya udah kita adakan lah. Apa bisa bantu nggak? Bisa bantu nggak untuk ambil gambar ini? Vincent atau Atar atau siapa itu? Kalau Kak Sam kan nggak ada linknya ke teman-teman kan? Bisa nggak ini kita salah satu bantu siapa? Ada ketua kelas mungkin? Atau ada ketua angkatan? Siapa tadi yang biasanya suka fotografi siapa nih Sam? Sam suka moto biasanya. Kan punya bisnis foto. Sam Vincent? Vincent mau foto? Mau yang Sudah moto? boleh Pak, nanti saya share-nya ke grup yang magang aja ya Pak berarti.
Iya. ini semuanya ya. Dan juga ke saya. Ke Ya. saya boleh, Japri ya. Baik, Pak. Buat kenang-kenangan saya. Jadi saya bisa lihat-lihat, oh ini ada Vincent, ini ada Anastasia, ini ada Gaby, ini ada Nadia, ada Sofia, ada siapa lagi tuh? Virgia. Oke, silakan. Baik, teman-teman, silakan Ya. yang mau on cam, di on cam dulu. Ya, untuk Siapkan. kenang-kenangan. Oke, Ini saya ambil ada- foto dulu ya. Ya. Nah, teman-teman, saya sarankan teman-teman sambil senyum. Sambil senyum, senyum itu salah satu bentuk terapi, teman-teman. Terapi yang kata Dr. Yu Hasan, ya, seorang ahli neuroscience, itu katanya kalau kita senyum itu hormon-hormon daya tahan tubuh itu meningkat, teman-teman. Jadi ada gunanya juga nanti waktu teman-teman ngerjain proposal, kalau daya tahan tubuh meningkat, teman-teman sehat, itu jadi lebih semangat, terus kerjaannya selesai gitu. Gimana itu? Bener nggak tuh secara neuroscience kayak gitu? Jadi kadang-kadang itu bisa kita create hormon untuk daya tahan itu bisa dengan cara apa? Senyum. Senyum-senyum sendiri juga nggak apa-apa, bagus juga. Jangan takut senyum-senyum sendiri. Wah, nggak ada yang lihat kok. Nggak ada juga yang ngelebel-ngelebel kalau di rumah sendirian. Ya nggak, Sen? Siapa yang mau ngelebel? Oke. Ayo, Oke. Vincent. Siap-siap ya, teman-teman. Slide Sambil pertama. senyum ya. 3, 2, 1. Oke. Kita slide yang kedua. Siap-siap. Lihat kamera. 3, 2, 1. Slide ketiga ya. Siap-siap. Lihat kamera lagi. 3, 2, 1. Slide keempat. Langsung lihat kamera. 3, 2, 1. Slide. Banyak juga loh, ini 8 ya? Iya, Pak. Oh, nahan senyum sampai 8 Oke, slide nih. sisanya kalau mau off cam silakan. Saya lagi foto yang nggak nyalain kamera sih, Pak. Oh gitu, jadi udah boleh senyumnya dikurangi. Mau senyum terus juga nggak apa-apa kok, kan happy. Oke, sip. Iya, mau Oke, senyum Pak, sudah sampai selesai. Zoom juga nggak apa-apa. Iya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Sam, pada Vincent dan kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir dalam pembekalan proposal. Bu Iput, terima kasih. Dadah teman-teman, selamat siang, selamat istirahat. Semoga sukses. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kak Sam Terima kasih, juga, Pak. makasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, dadah semua. Dadah. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Udah, Sam, kita bisa live, bisa amit mundur. Saya juga izin live ya. Teman-teman, Sam, Bu Iput, dadah. Saya izin live. Ininya semuanya. Iya, terima kasih banyak, Sam. Kita nanti saya telepon ya, Sam, buat apa yang tadi yang di itu Bintar. Oke, Pak, baik. Oke, terima kasih. Nah.